So, Assalamualaikum dan selamat malam pada semua. Alhamdulillah, sekali lagi malam ini kita dapat bersiaran untuk membincangkan satu lagi isu yang sangat penting kepada kita wanita. Selamat malam, my dear friend Jennifer Lasimbang, Juria, Yani, hai Yani. Selamat berkenalan, Joanna. Kita punya consider moderator or facilitate kita malam ni untuk tajuk malam ni. Evelyn Kong, welcome aboard Evelyn. Hopefully boleh enjoy dengan kami di sini, mamak-mamak di WISE. Kita punya beautiful as always, YB Rina. Serba hitam dia malam ni. Kak Dr. Jufina, thank you for always with us. Siapa lagi? Our lawyer in the house, Mazliwati, thank you. Thank you sebab sudi bersama-sama kami. Suzy, hai Mandak. Thank you Faiza, budak cantik. Thank you Faiza. Izatul, wah Izatul ready sudah. Lepas sejak ni terus melompat pergi atas katil, tidur. So again, thank you very much. Thank you Joanna, thank you Jen, thank you semua yang sudi bersama-sama hari ini. Semoga perbincangan malam ini menjadi satu perbincangan yang bermanfaat dalam mengangkat darjat dan maruah wanita yang tercalar baru-baru ini. Sekian dan over to you, Joanna. Thank you YB Nurazlina. Selamat malam kepada semua. Okay, so topik kita hari ini seperti yang dikatakan oleh YB Nurazlina tadi adalah topik yang hangat diperkatakan sekarang. Jadi saya rasa, for tindakan WISE untuk membuat satu open discussion tentang perkara ini, I think it's about time. It's the right time for us to talk about it. And perhaps, we can look into this to see, like we are taking a collective ideas from each and every one of us dalam dalam WISE ini untuk kita ketengahkan ya kepada pihak-pihak tertentu, maybe later when they read and follow up with our discussions and see how we can contribute in order to fight against this jenayah seksual ini. So sejak kebelakangan ini kita memang banyak mendengar kes jenayah seksual yang semakin meningkat. Ya, lebih-lebih lagi kalau sejak PKP yang pertama dulu tahun lalu, apabila kita melihat statistik daripada Kementerian Wanita dan Kanak-kanak dan NGOs, ya. Domestic violence has seen an increase of 57%, okay, in the hotlines of Talian Kasih last year itself. Ini baru domestic violence, but in terms of case jenayah seksual, it's even more bizarre. Tetapi masalah dia sekarang ini, case jenayah seksual ini adalah satu yang tidak, apa orang cakap, adalah satu isu yang tabu bagi masyarakat Malaysia secara amnya. Tabu maksud di sini, erti kata yang lain, ramai mungkin victims ini, dia tidak mahu membincangkan tentang perkara ini secara terbuka dan jujur dalam mana-mana ruangan umum. Because sometimes kalau kita membawa case, if we are to say cases like this, the problem is people, they might think that people have a negative reflection on themselves, on the victim itself. And kalau kita melihat secara definisi apa itu sexual harassment, okay? Sexual harassment is actually a conduct that is sexual in nature. It is unwanted, offensive, humiliating, or threatening. Ya, apa-apa tingkah laku yang berunsur seksual yang tidak diingini. Alright, and then ia dilihat sebagai satu yang menghina atau menjelik seseorang itu, dan juga adalah satu ancaman kepada kesejahteraan seseorang itu. And sexual harassment is also can be seen in either it's verbally or non-verbally.
right? Secara lisan atau bukan lisan, visual, gerak-geri atau secara fizikal, and that is still considered as sexual harassment. Perlu kita ingat, sexual harassment ini dialami bukan sahaja wanita, tetapi lelaki juga boleh termasuk dalam golongan sexually harassed. Because people always think that, okay, sexual harassment is always about women, but men can also be sexually harassed. Tetapi wanita lebih kerap ya menjadi mangsa, terutamanya ya dalam masyarakat kita, sebab masyarakat kita di Malaysia ini, terutamanya di Asia lah ya, yang mana patriarki sangat tertanam sebagai nilai budaya, where men are always, above women. Itu kita nampak mostly here in Asia. That is the Asian culture. So, as I said, gender seksual ini merupakan satu isu yang tabu bagi masyarakat Malaysia. So, for today's discussion, what we are trying to achieve is that bagaimanakah kita membuat satu move atau usaha untuk memberi kesedaran agar wanita berani tampil first. Tapi sebelum itu, maybe we can discuss about how we can give awareness to the people out there. WISE, peranan WISE pada hari ini, let us discuss and see what we can do to give awareness to the people out there. Saya suka menyentuh mengenai keadaan emosi dan mental mangsa gangguan seksual. Berlatar belakangkan masyarakat kita, I would say that it takes a lot of courage for the victim to come up and stand and lodge a report against sexual harassment, when the victim, in this case, lodge a police report and share it in social media, kita nampak ada berbagai reaksi dari semua lapisan masyarakat. The women are angry, they are very supportive, they demand justice and all that, but we see only very few men who actually show some sympathy, empathy, and consideration and support for this sexual harassment issue, So yang kita nampak reaksi malangnya masih ramai golongan lelaki yang menganggap perkara ini adalah satu bahan jenaka. Dalam masa mereka menunjukkan sokongan, mereka juga masih joke about, it's not how to tell you, how to say this. Actually, it's not the reaction of empathy what we expect from the man, So bila isu berkaitan dengan gangguan seksual naik and trending baru-baru ini, we don't get the focus on the victim so much. What we have is dia dijadikan bahan politik. Kalau bercakap mengenai akta, the moment you buat sexual harassment, for example, okay, let's talk about the sexual harassment. Sexual harassment mentioned in the Employment Act, okay, tapi dia tidak cover semua tau. Dia cuma cover bila pekerja itu mendapat gangguan seksual di tempat kerja semasa waktu pejabat. So in law it's a bit technical. Whatever charge you make, you got to fall within the ambit
of the definition of the act. You have to fall, setiap elemen dalam akta itu perlu di satisfy, you know. So kalau dalam kes ini mangsa bukan pekerja dan bukan di tempat bekerja dan bukan di waktu pejabat, dia tidak boleh kena cover oleh Employment Act for the sexual harassment. But is the sexual harassment absent? No, it is there. It's wrong, you know, it is wrong. Tapi kita punya akta tidak boleh cover. So what we do? Now in law, bila satu pintu tertutup, kita cuba pintu lain. Bila pintu semua tertutup, kita cuba masuk jendela. Because what is right is right, what is wrong, and you have to take actions. And the court have to show, the judicial have to show that they are there to protect the victim, you know. So what I want to say is this: Malaysia belum cukup undang-undang yang melindung mangsa gangguan seksual. This is the ugly truth. That is why we need the legislator to cepat-cepat buat rang undang-undang untuk melindung mangsa gangguan seksual ni. We have the penal code yang boleh cover pasal indecent act. Ya, tapi saya rasa dia tidak mencukupi lah, you know. So perlu ada dibuat satu rang undang-undang yang lebih menyeluruh. Kita perlukan rang undang-undang yang cover without limitation to gender, without limitation to space, without limitation to time frame. We need that kind of rang undang-undang. No, we need change, and we need it soon. Thank you. Terima kasih moderator kita malam ini, Puan Joanna. Macam biasa orang kuat kita, Kak YB, yang sentiasa konsisten ya untuk I think so far baru seminggu kan? Baru seminggu kita ni seminggu kan Kak? Jadi pada masa yang sama juga WISE Network ini buka antara salah satu platform untuk kita belajar. Kita semua ni tapi ada sikit-sikit situ, sentiasa ada room for improvement. Okay. Saya cuba juga naratifkan kita punya perbincangan pada malam ini supaya dapat because pokok pangkalnya kita mau discuss how we can actually give awareness lah, sebab kita sudah faham situasi sekarang because of the culture. Kenapa kurangnya kesedaran untuk membuat laporan? Kenapa hanya peratus terlalu rendah? Mungkin disebabkan peratus terlalu rendah itu penggubalan undang-undang terhadap gangguan seksual macam diperlambatkan atau diprokrastinatekan. Ya, yang kita tahu gangguan seksual ni memang yang kurang disenangi lah. Apa yang dari segi verbal, tadi ada moderator sudah share juga sedikit definisi. Mungkin saya boleh cerita sedikit lah, ya, pengalaman saya pun pernah jadi juga ya, di tempat kerja. Mungkin because of the culture itself, the patriarchy kan, especially kita punya culture ni, dia sebenarnya bagi saya benda ini berlaku apabila kita melihat kita punya salah satu pihak itu adalah lemah dari kita. Jadi seperti macam generally speaking, wanita memang dianggap lemah. Kan disebab itulah secara nature-nya lelaki ada di situ untuk untuk protect kita, untuk protect wanita itself. Ya, tapi bila benda ini sudah berlaku, sepertinya bila kita dipandang lemah. Jadi ini berlaku macam saya sendiri ya, saya ingin kongsi sikit saya punya pengalaman pribadi. Saya dulu pernah mendapat, saya ada satu orang supervisor dulu. So supervisor saya ni sedikit tua lah berumur. Masa tu saya masih belajar lagi, saya buat part-time job
dekat salah satu shopping kompleks terkemuka di Kuala Lumpur. Dia ni suka, mungkin sebab dia ni bujang terlajak kan, tak pernah berkahwin dan sudah berumur. Jadi dia suka bercerita pasal seks. Jadi macam masa tu saya kerja part time kan, saya jadi cashier kedai muzik ni kan, orang jual CD. Jadi kadang-kadang masa saya tengah buat cashiering tu, di situlah dia pergi macam kistis, kita cerita pasal ni, cerita pasal seks lah. Masa tu saya baru umur macam 21 ke 22. Ya, saya macam masih sambil belajar, sambil kerja buat part time lah. Jadi macam satu kali dua tu saya boleh tahan lah. Tapi sudah beberapa kali tu, ini sudah macam over sudah dia ni bercakap ni. Saya satu hari tu saya punya marah. Saya cakap, sekali lagi kau cakap macam itu, saya pergi report kau dekat Jabatan Buruh. Memang meletup lah masa tu. Tapi surprisingly, lepas itu dia sudah macam satu kali saya tegur dia. Lepas itu dia sudah tidak pernah cakap pun, cerita lagi pasal benda-benda itu. Jadi ini menunjukkan kalau kita macam ada ketegasan, ya, macam mana kita boleh encounter situasi begini, kita jangan turutkan. Ya, kalau macam, sebab kita ni selalu, wanita memang selalu dipandang lemah. Jadi mungkin kalau kita ditengok di situ, dia ni dia akan melawan ni, dia akan mungkin ada setengah orang mungkin boleh melayan. Ya, ada setengah orang melayan, dia tidak melawan tapi dia melayan. Tapi mungkin ada setengah orang macam kita ni situasinya selalu berbeza. Mungkin kalau dengan kawan-kawan kita, kalau kita bercerita, okey lah kita bercerita pasal benda-benda begini kan, mungkin sebab itu satu gurauan. Tapi kalau mungkin kita dengan kita punya superior kita, macam kita punya bos ke apa kan, dialog seperti ini memang tidak sepantasnya berlaku. Ya, kerana profesionalism itu sepatutnya tetap ada. Ya, jadi kalau macam kita bila situasi ini, saya pasti ya, bukan saya tidak kena ni, pasti ramai lagi orang-orang lain yang tidak pernah melaporkan pun. Saya pun sendiri tidak laporkan, tapi saya lawan orang yang buat saya macam tu. Ya, saya betulkan dia, saya seret dia dengan saya laporkan kau dengan jabatan ini. So di situ pun dia sudah macam takut. Okay, so mungkin itu salah satunya juga yang maybe kita macam mana kita mau bagi awareness. Saya rasa memang itulah, we stand up for ourselves. Kan itu salah satu tadi baru-baru ini pun Joanna ada buat collab for awareness tu kan Jo, dia ada buat pasal yang stand up for women. So ini salah satunya juga, maybe we can macam Joanna ada banyak TikTok followers yang ramai, you can do some spoof, you know, always can be done. Because WISE is all about empowering and supporting. Dan juga mungkin kita boleh membantu mereka yang why not kan Kak, maybe one day Kak YB, one day kita boleh buat satu care line juga kan, yang untuk mendengar permasalahan wanita, dan juga mungkin selepas ini mungkin kita ada boleh buat satu lagi community page untuk WISE juga kan Kak. Community page as in di situ mungkin kita boleh buat forum ya. Just bagi benda tu kita tengok, kita buat sebagai open book untuk orang masing-masing boleh berkongsi. Ada yang mungkin ingin bercerita pengalaman pahit masing-masing menggunakan fake account, pasti ada kan, ada yang pasti yang ada yang ini mungkin itu pun kalau kita harapkan lagi kita punya ruang platform WISE ni untuk supaya dapat reach lebih setiap orang kan, dapat mungkin satu hari nanti ada lebih ramai orang akan lebih terbuka untuk berkongsi. Dapat juga kita kerana in the end pun kita mau cuba membantu kan, kita cuba membantu kepada mereka yang betul-betul sudah tidak tahu mau ke mana pergi lagi kan. Mungkin satu hari nanti nampak platform kita dan kita pun masing-masing ada yang boleh dapat membantu mereka-mereka mangsa-mangsa ini selepas ini. Okay, thank you. So Joanne, before kita continue, I just would like to highlight yang so far kita ada 4 sudah points. Kalau betul lah. First is the issue of, dan kita perlu highlight adalah untuk push for the act untuk diluluskan. Kedua adalah we need to highlight on the cara reaksi orang ramai terhadap kes ini, which is kita perempuan kita marah, kita quite supportive, tapi lelaki make it ada yang jokes
ada yang gunakan isu ini sebagai politik punya ni. So we need to come out with satu suara yang kita minta supaya jangan dibuat jokes benda ni. Kan? Ketiga adalah yang si Rina sebut tadi, we need to have like macam promoting women, ladies supaya berani counter orang-orang macam begini. Jangan takut sebab lelaki ni kalau dia nampak perempuan lembek dia lagi bergaya, tapi bila macam Rina tadi berani melawan, so kita promote kita punya wanita untuk berani counter. Keempat adalah Caroline punya sistem. Kalau ada yang perlukan bantuan kita, perlukan advice, mungkin kita boleh think about this thing. So okay, thank you, boleh continue. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya cakap slow. Mana YB je? Okay, thank you moderator Joanne, YB. Tonight's topic is high time. Saya cuba YB cakap pelan-pelan ni. High time kita discuss this matter seperti yang Joanne cakap juga. This matter is maybe because of the statistic is low, then selalu dilupakan lah. Di sini I want to saya tidak mau touch tentang the legalities. Kita sudah dengar daripada Puan Mazli dan Joanne. Tapi saya ingin highlight dari segi psychology of the person, the mental issues of si pelaku, the victim and si pelaku. So not only these two parties, but also the families of both parties. Jadi perkataan ini saya rasa WISE perlu buat satu campaign untuk mengatasi, to support these issues, mental issues, because dia punya psychology effect not only to the victims, tetapi dengan to the families juga. Tapi salah satu the Joanne, saya mau bertanya, adakah cara lain atau perkataan lain daripada sexual daripada, we are Asian, tetapi perkataan sexual tu is too intimate. Ini salah satu, bagi saya lah, ini salah satu gangguan seksual juga sebab labeling. So berbalik kepada daripada perkataan ini, dia akan bagi impak kepada keluarga si mangsa, sama ada si pelaku ataupun the victim, mangsa itu sendiri. So pada ini berlaku di social media, kawasan Putatan lah baru-baru ni, di mana sebab berita yang viral itu memandangkan orang dia pun berasal dari Putatan. Jadi di dalam grup itu adik-beradik orang tu ada di sana. Tetapi apabila ramai orang condemn si pelaku, saya pun nampak kesian sebab keluarga dia tidak tahu dia betul atau buat atau tidak, tetapi the shaming of si pelaku is happening. And then at the same time, the shaming on the victim is also happen. So ini saya tengok satu attitude atau how to say satu perkembangan yang tidak sihat lah. Apabila terjadinya macam ini, so maka mental issues is happening. So when it comes to mental issues, kita tidak pilih who is the victim. Both also the victim, both ada masalah mental. Bagi saya lah, satu si pelaku ada masalah memang mental habis. Yang si victim pun the after effect, the impact of what is had happened to her lah. Yang I want to propose at least, okay, we have our YBs. Our YBs, two of our YBs, YB Rina dan YB Norazalina. I hope that this matter we can push. Though that the parliament is not open, but when the Dewan open, can we push in the Dewan also?
for this act so that to be brought up to the parliament level. This one thing that we have to look into it. I think the point we can take there is that, you know, can there be any form of protection in terms of mental health with regards to, you know, shaming on the extended families of the suspects and the victim as well? Yeah, so I think, you know, we can add that into our, you know, points of discussion and you know, how we're going to move this forward. Okay, right, kita terus pergi panelis kita seterusnya. Okay, Kak Yani. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua. Terima kasih. Selamat berkenalan kepada YP Rina, YP Noslina, Jennifer. Okay. Tanpa membuang masa lagi, saya akan membuat perkongsian untuk daripada saya lah. Mungkin apa yang saya cuba sampaikan di sini lebih kurang sama, tapi olahan dia sedikit berbeza. Sebab apa? Dari tadi kita bincang pasal pendekatan undang-undang, tapi apa yang saya mau ketanyakan di sini adalah pendekatan melalui unwritten rules. Maksudnya pendekatan yang bukan melalui akta-akta yang ditulis, apa yang kita perjuangkan sekarang. Tapi kita mengambil satu pendekatan, iaitu mewujudkan satu keadaan kondusif di mana kita mengalu-alukan mangsa ataupun bakal mangsa untuk lebih berhati-hati ataupun mangsa untuk tampil membuat laporan. Tapi untuk mewujudkan keadaan ini, seperti kita, macam tadi YB Rina kata, Joanne kata, YB Norzina cakap, kita ada apa orang kata, dia semacam tabu tau, semacam tabu. Ini tabu ni boleh katakan macam satu habit yang susah untuk kita kikis. Itu satu pendekatan yang lebih agresif. Dan polisi itu sendiri dibuat berdasarkan apa yang diperlukan. Jadi kalau kita pandai mengambil atau menterjemah emosi kemarahan orang ramai itu, kita boleh menjadi pressure group kepada penggubal undang-undang, kepada badan pembuat polisi itu sendiri. Without kita just tunggu dan lihat. I think itu satu idea yang cukup bernas actually kalau kita fikirkan tentang ini. Next one we have Dr. Jovina. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Thank you Puan Joanne. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya straight to the point lah. Dalam bentuk cadangan lah. Saya setuju dengan YB Azlina, bang isu ini kita bawa dan kita push the government to luluskan ataupun tablekan itu sexual harassment according to perlindungan yang harus diberikan kepada wanita dan siapa sajalah. Oh, okay, alright. So kita bagi Suzy dulu. Okay, thank you Puan Joanna. Selamat malam, salam sejahtera kepada Kak YB, Puan Nur Azwina, YB Rina, mantan YB Jennifer, dan semua kakak-kakak, rekan-rekan yang ada di dalam platform pada malam inilah. Hai Suzy. Saya pada malam ini, saya suka berkongsi dari sudut sebagai seorang ibu dan seorang KDM. Because saya sendiri, saya ada 3 orang anak perempuan. So kerisauan saya, apabila berlaku isu seperti ini, ramai yang cakap bahwa bila kita bercakap, kita sebagai secara tidak langsung sebagai ahli politik, apabila kita bercakap, anggapan orang ini, bila kita bersuara tentang isu ini, kita ambil kredit untuk kepentingan politik kita. Tetapi bagi saya tidak. Saya tidak suka mengulas isu ini dari sudut politik, karena kerisauan saya adalah sebagai seorang ibu. Kalau contohnya, perkara ini sekarang kita tidak buka mata masyarakat, macam mana keselamatan anak kita di luar sana? Kita bukan selalu berdampingan dengan anak-anak kan begitu. Jadi saya ingin berfungsi sedikit lagi tentang dari segi tadi kita ada menyebut tadi Puan
Mas Lewati ada menyebut tentang undang-undang bahwa undang-undang yang ada sekarang ini tidak cukup untuk melindungi keselamatan wanita yang ada di Malaysia. Tetapi bagi saya berkongsi sebagai kehidupan KDM. Saya orang dusun dan saya membesar di kampung. Ini saya kongsi sedikit kepada rakan-rakan pengalaman bahwa kalau di dalam masyarakat KDM ini, saya rasa Joe ataupun mantan WB Jennifer tahu ini perkara ini. Kalau berkaitan dengan adat istiadat KDMR ini. Kalau kami dulu-dulu ini di kampung kan pernah saya dengar Datuk saya ni kalau macam ada perbicaraan kan orang kampung selalu kena panggil. Dia bilang pasal isu-isu dah ada undang-undang anak negeri. So that's why saya rasa kepentingan kenapa pentingnya ada kementerian undang-undang di negeri kita sendiri ini, di negeri Sabah. Sebelum ini warisan sudah cuba wujudkan kementerian ini, tapi saya tidak tahu kenapa selepas itu ditiadakan. Jadi saya ingat itu salah satu yang boleh kita push dan boleh minta kembalikan kementerian ini, karena kementerian ini saya ingat satu kementerian yang sangat penting untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak Bumi Putra Sabah ya. Jadi saya ingat saya punya perkongsian di sana saja. Yang lain mungkin sudah disentuh untuk menjimatkan masa. Saya rasa perkongsian saya lebih di sana saja. Saya harap dapat dipahami satu dari segi kerisauan sebagai seorang ibu, dan yang kedua adalah mungkin kita boleh push untuk kembalikan kementerian undang-undang yang ada di Sabah ini. Ya, makasih. Okay, thank you Suzy. So next one, Izzatul. Terima kasih Puan Joanna. Tadi sebelum dijemput waktu petang oleh Puan Jennifer untuk join, saya baca-baca sedikit lah apa yang berlaku di sekeliling kita kan. So I found satu artikel di mana it's about a story how this apps was created untuk sebagai platform sementara, platform yang special untuk wanita di protect from sexual harassment. Kalau kita buat media sosial, mungkin orang just boleh PM, tapi apps kita boleh sampaikan macam-macam. This is the right time we should do an awareness about this lah. Ini berada di India. So pada 2012 berlaku satu geng rap di dalam bas di mana wanita itu dirogol bergilir-gilir oleh orang di dalam bas dan dibuang di tepi jalan begitu sahaja. Okay, so selepas 10 hari, selepas kejadian itu 10 hari, so this woman, saya rasa nama dia Elsa Mary something itu. So dia create ni apps. So these apps menyelamatkan banyak wanita yang berada di India. So, okay, thank you Zah. I think that's a very good idea as well. Maybe Kak YB Norazlina, maybe we can look into this. Yeah, okay. Noted. We'll look into that. Yeah, I think it's very good. Yeah, very good idea. Okay, all right. So now let us go to Mulia Kak Jen. Okay, saya punya very short lah sebab I'm very aware of the time, 9:50 sudah. Tapi before I begin, thank you very much Joanna for facilitating and coming up with the discussion. Dia bilang cepat-cepat kita go into this topic as soon as possible because supposed to be tonight is supposed to be PDPR kan. So saya punya sharing ini just a little bit on the customary law and apa dia punya relevance and dia punya what is the relevant akta kalau ada lah ya, seperti apa kita ni sebenarnya one of the other 3 countries in the world yang ada native court ataupun yang melaksanakan customary law yang di-recognized by the government lah sebenarnya. Yang 2 lagi tu di Australia, they call it I think it's called the Aboriginal Community Court, and in the Chittagong Hill Tracts in Bangladesh. So Sabah and Sarawak is actually very, very lucky, yeah, to have native courts.
itu the good news lah, nanti kita pergi yang not so good news kan. So sedikit saja penulisan berkenaan dengan customary law. It's a lot of it is as Suzy share juga di peringkat kampung, ketua kampung is in charge of adat. Kalau ada wrongdoings, dia punya principle of native or customary law is more reconciliation. Ini sebab dia dalam satu community, dan when there is a wrongdoing and there you go, the adat will do the sogit and all that. I'm sure that you have heard of all this. Sogit ini untuk bukan saja daripada pesalah ataupun pelaku kepada victim dia, tetapi kalau biasanya dia adalah untuk melibatkan seluruh kampung ataupun keluarga yang terlibat. And then normally if there's a compensation ataupun sogit itu satu kampung yang disogit. Ya, reconcile because they believe in the closeness ataupun kehidupan kemasyarakatan. However, one thing dari segi when we talk about now the issue of women and soal kita isu hari ini, we notice that not many women are there as ketua kampung, apatah lagi ketua anak negeri, ketua adat. I think Inanam is the first one. Is it Inanam yang dapat KD, ya, ketua daerah perempuan. So the lack of women in that position to be able, sebab dia orang lah yang akan membuat melihat kes-kes ini. So imagine semua kau pergi jumpa, macam mana itu perempuan mau pergi jumpa lelaki lagi, pergi court pun semua pun lelaki, and then especially in such a traumatic experience, memanglah selalu kita dengar ini will never go to a proper reporting. Dan saya tahu different legal system ini, civil ada, and then we have the Sharia ada, then we have the native customary law. So macam mana? Belum ada dia punya sinergi. Sebenarnya kalau kita tengok kesalahan seperti sexual harassment ataupun ini, it is a criminal case kan, ya. So kalau criminal case, native customary law cannot, dia tidak ada jurisdiction, dia kena pergi civil court juga. Tetapi atas budi bicara kadang-kadang dalam perkampungan itu, biarlah dia akan pergi jadi criminal case, tetapi kampung itu sendiri akan meminta supaya dia dibicarakan di kampung ataupun di mahkamah anak negeri, ya. Especially kalau one of them is a native atau both of them are native, dan itulah dia boleh buat dia boleh buat ini dalam native court lah. Jadi of course itulah the government really need to examine lah the role of our women ini dalam community, and especially in the traditional institutions, and memegang kuasa dalam bentuk decision making, ya. Kasih banyak-banyak lah ketua kampung, ketua anak negeri, KD, ya, wanita, supaya different perspectives. And of course many people said susah mau buat pembicaraan di mahkamah anak negeri sebab dia tidak code, ya, dia tidak code, dia cuma main cakap. Kadang-kadang di certain cases dia sogit satu ekor kerbau, kadang-kadang satu ekor ayam ataupun denda. Normally tiada duit lah, but it's not coded. That's why it's really difficult. Pulang on the native and customary law, satu ini memang tujuan ada sudah kita punya kementerian tu kan, untuk kita ensure itu higher level, ya. Sepatutnya ada masa dan ada resources untuk mengangkat native court itu kepada higher kasih strengthen dia, kasih tinggi sedikit martabat dia. Ini semua sekarang ni masih lagi kurang kerja, ambil case pun masih manual lagi, you know. Referral macam hari itu bila mahkamah anak negeri Penampang kena banjir, all the cases gone, tiada lagi, hilang sebab kena banjir dia punya filing cabinet. So there's a lot of work to be done, sebab I feel that
dia pun boleh memainkan peranan. Apatah lagi, it's a very special quote, ya, di mana dia punya cara penyelesaian itu very special. That's why it's recognized, ya. And secondly, saya rasa yang paling penting, ya, sebenarnya ialah we have to continue lah supaya rakyat boleh menerima bukan saja wanita as a complementing, but also decision making at every level. Imagine kalau ramai ketua kampung, a different perspective, modernize kita punya proses-proses dalam customer rights itu, dan make sure that kita ada respect lah at every level itu kan. So actually bagus semua discussion hari ini. Cuma satu yang kita perlu betul-betul mau push ini nanti, sekarang ini persediaan kita, bila saja parlimen ataupun DUN buka, kita mesti push akta-akta yang boleh melindungi wanita kita. So, doesn't mean kita ini sekarang ini tidak boleh buat apa-apa. We are doing our best. Kita bringing people together, especially the women together. And bila saja buka parlimen, kita sudah ada kertas kerja, kita sudah ada buat kita punya research, and we know we go there and we can pass the law when it's time to bersidang parlimen nanti, ya. So we have established today that there is inadequate law to protect women di Malaysia. So kita kena bekerja. Inilah, terima kasih semua yang bagi pendapat from every level ini yang Wise mau capture in our pergerakan. Ya, thank you. Okay, thank you, Mulia Kak Jen. So perhaps YB Norazlina, do you have anything to say before we wrap? Thank you, Joanna. Alright, terima kasih, Joanna. Okay, untuk pengetahuan semua, I personally rasa sangat bangga, sangat teruja dengan meeting malam ini. Again, kita nampak lagi bila kita orang cakap satu brand work macam mana dan lebih banyak brand work macam mana. Thank you, Joanna, untuk malam ini. Thank you semua. Terima kasih. Okay. Hey. Okay. Good night, everyone. Very well. Very Good banyak. night. Okay, Thank you. good night. Thank you, Evelyn. Good night. Thank you, Suzy. Good night. Good night. Bye, bye, bye.